Ya, selamat malam. Saya akan menyampaikan mengenai kode etik akuntan Indonesia atau kode etik profesi akuntan publik di sini. Kita memiliki, dulunya kita memiliki tiga eh, kode etik, yaitu kode etik sebagai akuntan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua adalah kode etik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang berlaku untuk akuntan publik auditor di sini, dan kode etik yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia. Nah, tahun 2018 Handbook of the International Code of Ethics for Professional Accountants diadopsi penuh oleh Indonesia karena Indonesia itu bagian yang tidak terpisahkan dari IFAC, International Financial Accounting Committee. Nah, karena bergabungnya Indonesia ke IFAC kemudian pada tahun 2018, maka kita memiliki satu kode etik, ya, di mana kalau kita melihat perjalanannya di sini ada kode etik akuntan profesional, kode etik akuntan manajemen Indonesia menjadi kode etik akuntan Indonesia. Nah, kemudian di tahun 2020 kode etik profesi akuntan publik pun bergabung, ya, bergabung menjadi kode etik akuntan Indonesia. Nah, struktur kode etik itu ada yang pertama, bagian pertama adalah kepatuhan terhadap kode etik. Kemudian bagian kedua adalah akuntan yang bekerja di bisnis. Ini sebenarnya kalau melihat yang lama, sebenarnya ini adalah kode etik untuk akuntan umumnya, ya, dan akuntan yang melayani publik atau professional accountant in public practice. Jadi ini biasanya untuk auditor. Nah, kemudian ada bagian 4A dan 4B. 4A dan 4B ini memang tujuannya lebih banyak untuk auditor, ya, karena bicara mengenai independensi dalam perikatan audit dan perikatan review yang berlaku ketika melaksanakan perikatan audit atau perikatan review. Dan yang B adalah independensi dalam perikatan assurance selain perikatan audit dan perikatan review. Nah, kode etik ini ada beberapa hal section, ya. Jadi strukturnya adalah pendahuluan, menjelaskan hal yang dibahas di seksi tersebut, dan memperkenalkan persyaratan dan materi aplikasi dalam konteks kerangka kerja konseptual. Kemudian persyaratan, menetapkan kewajiban umum dan spesifik terkait dengan materi yang dibahas. Kemudian aplikasi, konteks, penjelasan, saran untuk tindakan yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita coba melihat saja langsung, ya. Kita coba melihat ada prinsip dasar etika di sini. Kode etik akuntan Indonesia mengelompokkan prinsip dasar etika menjadi 5, yaitu yang pertama, saya kira semua akan tahu bahwa integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Mungkin kalau saya mengatakan integritas ini adalah melakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Ya, jujur, tidak ada yang tidak ada yang ditutupi. Ya, kadang-kadang integritas juga dikatakan sebagai kejujuran, ya, tapi ini sebenarnya lebih dari sekedar kejujuran. Yang kedua adalah objektivitas, yaitu tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Ya. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional, due professional care, karena kita ini adalah profesi sebenarnya, gitu ya, bukan hanya ilmu tapi profesi. Yang pertama, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kedua adalah bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Jadi ini kalau kita kenal dengan istilah due professional care. Nah, kemudian yang keempat adalah kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Dan yang kelima adalah perilaku profesional, yaitu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh akuntan yang mungkin mendiskreditkan profesi akuntan. Nah, kenapa saya lanjutkan kerangka kerja konseptual? Ya, kenapa ada kerangka kerja konseptual? Karena ini harus dipatuhi, ya. Supaya apa?
Yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Yang kedua adalah mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi kalau sudah ada, ya. Yang ketiga adalah kalau sudah terjadi, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkan sampai pada level yang dapat diterima. Jadi kalau kita masuk pada mengkaji etika-etika profesi yang ada di entah akuntan manajemen, entah di audit, entah di pajak, entah di akuntan di perusahaan, mungkin terjadi ini. Belum terjadi, kita identifikasi, sudah terjadi tapi belum sampai kita pastikan, kita melakukan evaluasi, yang terjadi itu namanya mengatasi. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah prinsip dasar etika akuntan yang secara umum terdapat 5. Yang pertama adalah integritas, yang kedua adalah objektivitas, yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian, yang keempat adalah kerahasiaan, dan yang kelima adalah perilaku profesional. Semoga dapat membantu Bapak Ibu yang belajar mengenai etika profesi, karena ini akan berlaku untuk semua profesi akuntan. Terima kasih.